selamat sore Sobat Alkikut semuanya. Kembali lagi di Bincang Santai Talk to the Expert by Alkikut Pain. Kali ini kita sudah sampai di episode keempat Sobat Alkikut. Narasumber kita hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ada Pak Jeffrey Akasa. Beliau ini adalah Principal Architect di Angkasa Architects Pekanbaru yang juga selama ini juga sepak terjangnya luar biasa sekali di dunia arsitektur Indonesia pastinya ya. Beliau juga pernah menjadi arsitek di HB Design Singapura dan juga beliau adalah lulusan S1 arsitektur di Universitas Tarumanegara Jakarta. Dan hari ini beliau akan berbincang bersama dengan kita di Talk to the Expert Bincang Santai episode keempat tentang rumah modern kontemporer. Seperti itu. Sudah bergabung banyak sekali Sobat Alkikut hari ini. Dan juga pastinya Pak Jeffrey Akasa sudah siap untuk kita kulik lebih jauh ya. Kita belajar bareng-bareng bersama dengan expert kita hari ini ada Pak Jeffrey Akasa. Bukan seperti itu Pak Jeffrey? Tapi jangan susah-susah ya pertanyaannya. Tuh, ini mumpung ketemu expert kita kasihnya nanti yang susah-susah Pak Jeffrey. Oke. Namun ini boleh saya cross check ke Sobat Alkikut ya, apakah di layar Sobat Alkikut semuanya jelas tampilan layar dari kita berdua, dari saya maupun Pak Jeffrey? Karena di sini Pak Jeffrey agak blur di sini Pak. Entah mungkin masalah signal atau seperti apa. Mungkin agak blur ya. Teman-teman yang lain juga sama blurnya dengan saya untuk melihatnya. Begitu. Oke. Sekarang nampaknya masih reload untuk Pak Jeffrey. Blur kok Jeffrey. Nah itu dia dari Kawikos, terima kasih ya untuk konfirmasinya. Nanti mungkin setelah ini kita akan berpindah tempat mungkin ya. Kok Jeffrey blur? Iya baik sebentar ya. Udah pada nggak sabar ini untuk ngobrol lebih jauh bersama dengan Pak Jeffrey. Oke, baiklah tidak masalah. Ini Pak Jeffrey sedang keluar sebentar, nanti akan mungkin masuk lagi, saya invite kembali. Oke, baik, saya invite lagi. Tidak masalah Sobat Alkikut semuanya ya, saya yakin udah pada nggak sabar tuh kan langsung responsif semuanya, luar biasa sekali. Nah jangan lupa ya, ini Sobat Alkikut, selama nanti kita akan live Instagram bareng, disimak baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar. Karena nanti untuk pertanyaan terbaik akan kita berikan hadiah. Karena Alkikut selalu berikan giveaway ya di live Instagram. Baik, sekali lagi saya udah invite untuk Pak Jeffrey bisa bergabung kembali. Sambil juga kita menunggu Pak Jeffrey, hari ini luar biasa banyak banget yang join ya. Di sini kalau saya lihat tadi sudah ada Atmosfer Arsitek juga yang kemarin jadi narasumber kita juga. Ada Ko Julius Robert juga. Hai Ko, gimana kabarnya? Terima kasih sudah join lagi nih ya. Pasti emang live Instagramnya Alkikut ini Bincang Santai itu memang sangat dirindukan oleh semua penontonnya memang ya. Oke, Pak Jeffrey unable to join di sini. Kita tunggu sekali lagi, kita coba. Siap Kak, baik. Harapannya teman-teman semuanya bisa selalu betah ya. Ingat dicatat jadwalnya setiap Jumat. Ini dia. Halo Pak Jeffrey. Halo. Nah, ini sudah kembali bersama dengan kita. Oke. Nah, ini sudah much better. Pak Jeffrey sudah aman di sini nampaknya. Semoga nanti sampai sudah lebih oke, masih blur. Sekarang sudah tidak. Aman-aman Pak. Oke, baiklah. Langsung aja kita mulai pembahasan kita nih ya teman-teman semuanya Sobat Alkikut. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah rumah modern kontemporer. Bersama expert kita kali ini ada Pak Jeffrey Akasa yang sudah kembali bergabung bersama dengan kita. Saya yakin hari ini pasti bakal rame banget di trafficnya ya. Kita join bergabung live Instagram bersama Pak Jeffrey. Saya rasa Pak Jeffrey mah sudah bukan hanya sekedar arsitek tapi sudah influencer ini hitungannya Pak Jeffrey mah. Bisa memberikan pengaruh yang baik, influencer yang baik untuk kita semua, bisa produktif begitu ya. Terima kasih banyak Pak Jeffrey sebelumnya atas semua inspirasinya. Dan untuk belakangan ini sibuk apa aja kalau Pak Jeffrey sendiri kalau boleh ceritakan ke kita semua? Ya saya lebih banyak
lagi banyak mendesain ya, lebih banyak desain, terus banyak keluar kota, lagi lumayan sering ke Jakarta sama ke Bali gitu. Proyeknya soalnya lagi jalan semua, lagi bangun gitu. Wah, mantap sekali. Berarti emang yang lagi rame bangun ya Jakarta, Bali ya Pak ya. Oke. Tapi aman ya, maksudnya secara stamina mungkin terus ya. Iya, jadi kan masalahnya kan sekarang COVID ya. Jadi karena COVID ini ya sebenarnya kan dilema ya, kita tuh mau terbang atau enggak gitu. Jadi jadinya kita mau nggak mau harus terbang gitu. Jadi berarti kan stamina-nya harus dijaga, vitaminnya harus betul-betul diisi. Terus juga protokolnya yang paling penting sih, kalau saya sendiri sih protokolnya luar biasa ketat ya. Jadi sampai kalau di bandara kita sama sekali nggak pegang handle pintu, terus juga semprot sana semprot sini, terus betul-betul dijaga, lalu masker tetap dipakai gitu, itu penting sih. Jadi memang dari diri sendiri juga antisipasinya udah 100% lah, seperti itu ya Pak Jeffrey ya. Iya, sekarang aku juga lagi di rumah satu lagi nih. Jadi begitu aku kan nyampe di Pekanbaru hari Selasa. Sampai sekarang aku juga belum pulang ke rumah. Jadi masih isolasi mandiri 5 hari ya, untuk jaga-jaga aja gitu. Ya sampai sekarang sih stamina semua masih bagus. Ya harusnya sih 99% nggak kena ya. Tapi kan kita tetap jaga ya sebelum pulang ke rumah, karena di rumah tuh ada orang tua, ada anak-anak, ada istri gitu. Jadi kita beneran jaga sekali. Jadi sekarang itu aku lagi di rumah yang satu lagi gitu, yang nggak ada orang. Jadi kalau misalnya aman-aman, besok hari kelima aku bakal PCR. Kalau udah negatif, nggak ada masalah, baru pulang ke rumah gitu. Mantap sekali. Ini batu contoh untuk sobat ikut yang juga sama hektiknya ya untuk masalah kita seharian. Tapi by the way, itu Pak Jeffrey beberapa project di Bali, Jakarta, itu apakah semuanya rumah atau mungkin maybe project-project yang lain, apartemen kah or something? Yang bisa ceritakan ke kita tuh Pak Jeffrey? Ada beberapa restoran, ada beberapa villa, resort gitu. Jadi nggak selalu rumah sih gitu loh. Jadi itu juga dari kita sih memang nggak ada batasan ya. Angkasa tuh nggak harus selalu mendesain rumah gitu loh. Jadi kita tuh bisa mendesain apapun. Kita juga di Pekanbaru lagi develop satu landmark ya, bundaran besar di Pekanbaru. Nanti pada akhirnya bundaran ini bakal menjadi landmark kota Pekanbaru gitu. Wah, mantap sekali. Good luck untuk semua proyeknya ya Pak Jeffrey ya. Tapi by the way tadi juga sempat soal angkasa arsitek sendiri, belum ceritain ke kita awal mula adanya dan bentuknya angkasa arsitek ini seperti apa ceritanya tuh. Silahkan Pak Jeffrey. Oke. Angkasa ini terbentuk jadi gini, di tahun 2014 aku back for good dari Singapura. Jadi begitu sudah cukup pengalamannya di Pekanbaru, saya memilih Pekanbaru menjadi destinasi berikutnya. Aku mencoba membangun dengan berpartner dengan partner saya Indri gitu. Jadi kita mulai dari berdua. Modal nggak ada, kita waktu itu susah sekali ya, karena ya kita dari nol gitu, berdua bikin mendesain di rumah masing-masing, sampai pelan-pelan per tahun kita berkembang terus gitu loh. Di tahun 2006 kita mulai, di 2015, di 2016 kita mulai ada sekitar 6 orang, baru di 2017 kita mulai dengan kantor baru kita ada sekitar 8 orang. Ya sekarang sih kantor kita sudah ada sekitar 30 orang gitu. Luar biasa. Jadi awalnya dengan 2 founder akhirnya sampai sebesar ini sekarang, luar biasa. Proyeknya berarti seluruh Indonesia bisa dijangkau ya? Apa ada beberapa daerah yang memang tertentu aja nih kalau untuk angkasa sendiri Pak Jeffrey?
Kalau dari aku sih emang aku tidak pernah membatasi rezeki itu ya. Jadi mau dari ujung ke ujung kita sikat semua gitu loh. Jadi nggak pernah tidak pernah sih dari aku membatasi project dan tidak pernah dari aku melihat besar kecilnya project itu. Bagi aku sih semuanya adalah project. Terus juga tergantung mau dia kecil tapi misalnya project yang menarik kita ambil kok gitu. Terjauh sejauh ini di kota mana kira-kira Pak Jeffrey untuk angkasa sendiri? Terjauh sih masih di ini ya, di Bali ya, di Bali beberapa lagi pembangunan. Kita ada beberapa di Pontianak itu lebih jauh tapi ini masih tahapan desain gitu. Oh, baik. Semoga nanti makin lancar ya untuk yang di Pontianak ini ya, nanti supaya makin jauh lagi jangkauannya. Dan siapa tahu juga nih Pak Jeffrey ada bakal ikut di sini, kalau ke saat main ternyata rumahnya di jauh lagi ya, di Sulawesi, Kalimantan, ada yang nyangkut siapa tahu seperti itu ya. Inilah pentingnya kita bisa ngobrol bareng tuh Inspire Esensi soal gitu, mantap sekali. Tapi ngomongin soal bangunan, arsitektur gitu ya Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey sendiri ini tipikal seorang arsitek yang punya style tersendiri nggak kira-kira dalam mendesain suatu bangunan? Kira-kira gimana Pak Jeffrey? Sebenarnya kalau dibilang kita ada style sendiri sih enggak ya, karena setiap arsitek kan memang punya style dan selera masing-masing gitu. Cuma memang dari awal aku sama Indri itu berdua selalu dari awal udah konsisten nih, karena kan ini ceritanya dimulai dari awal. Begitu kita mulai di Pekanbaru, kita semua tahu bahwa di Pekanbaru itu tidak semaju Jakarta gitu loh, jauh sekali perekonomiannya dari Jakarta. Terus bangunannya juga tidak semenarik Jakarta gitu kan, kebanyakan ruko gitu loh. Jadi begitu di tahun 2015 begitu saya membangun memulai angkasa, semua orang itu bilang saya gila gitu loh, karena gak ada pasar, ruko, terus berarti gak ada klien, tapi kamu masih mau ke Pekanbaru gitu loh. Kenapa begitu dari Singapura kamu nggak di Jakarta saja gitu loh? Pasti lebih gampang cari klien gitu loh. Tapi saya memilih Pekanbaru karena waktu itu saya kira kalau misalnya pasarnya tidak ada, kenapa kita nggak buat pasar itu gitu loh? Kita lah yang harus membuat pasar itu. Kenapa semua orang begitu sudah berpengalaman, baik itu di Singapura, baik itu di Jakarta, kenapa semuanya menuju ke Jawa, menuju ke Jakarta? Kenapa anak daerah ini malah justru menurut aku kita harus balik ke daerah, kembangin daerah masing-masing gitu. Dan aku berhasil membuktiin itu sih. Jadi di tahun 2015 memang susah sekali. Jadi 10 calon klien kita tuh menolak kita semua karena dari saya di kontak mereka mau desain renovasi ruko, mereka mau renovasi kamar. Kita ini udah waktu itu lagi susah sekali. Saya menolak itu semua. Saya menolak karena bagi saya arsitek tuh nggak sekedar mendesain kamar gitu loh. Saya pengen ada karya sendiri dari tanah gitu. Jadi sampai kita edukasi terus, walaupun kita ditolak kita edukasi lagi. Kita ketemu calon klien ke-10, baru akhirnya klien ke-10 ini menerima pemikiran kita, baru akhirnya terbangun. Setelah terbangun baru pelan-pelan menyebar gitu, bahwa ternyata di Pekanbaru rumah itu bisa segitu ya, bisa unik ya, bisa ya gitu loh. Jadi orang terbuka matanya gitu loh, seperti itu. Dan itu adalah proses yang juga panjang ya kan, nggak makan waktu yang singkat begitu ya Pak Jeffrey ya. Betul. Nggak gampang. Nah, ngomongin soal sesuai tema kita hari ini ya kan Pak Jeffrey ya, soal rumah dengan konsep modern kontemporer seperti itu ya kan.
seperti yang tadi Pak Jeffrey juga ceritakan ya kan, bahwa ya kenapa bangunan mungkin kalau di Jakarta, mungkin di beberapa kota di Pulau Jawa ya kan sudah mulai banyak menggunakan konsep-konsep yang unik-unik ya kan, yang tidak ditemui di banyak daerah-daerah lain, contoh di Sumatera. Karena kebetulan saya juga berasal dari Sumatera juga, jadi kurang lebih ngerti juga ya kalau masih ya lumayan lah, selalu pacuan kita adalah di Jakarta, kemudian Surabaya seperti itu. Nah, untuk konsep rumah modern kontemporer sendiri misalnya Pak Jeffrey, itu awal mulanya itu bagaimana ada di Indonesia? Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Jeffrey seperti itu, silakan. Sebenarnya kontemporer itu modern kontemporer itu ya lebih ke kontemporer sih. Kontemporer itu ada dari zaman dahulu gitu loh, tahun 1950-an bahkan di dunia sudah ada gitu. Makanya kalau misalnya melihat bangunan-bangunan luar negeri seperti Le Corbusier, habis itu Mies van der Rohe gitu. Jadi arsitek-arsitek legenda yang memang udah lama sekali, yang udah tahun 50-an, itu bangunan-bangunan mereka tuh kalau betul-betul dilihat dibandingi dengan sekarang itu hampir sama gitu. Jadi sebenarnya modern kontemporer ini bukan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi itu hanya pertukaran waktu gitu, dari tahun 50-an balik lagi ke tahun 2000-an seperti itu. Jadi cuma memang kontemporer ini abadi ya. Jadi kalau misalnya kita mendesain bangunan itu, harapannya sih 100 tahun 200 tahun kemudian desainnya dan bangunannya masih abadi gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Jadi nggak ketinggalan zaman loh, seperti itu. Begitu ya, mungkin kalau misalkan sebagai orang awam ya saya tahu kontemporer itu mungkin konsep-konsep yang misalnya yang terbarukan, yang aneh-aneh gitu. Tapi justru kontemporer itu juga bisa jadi ya tidak lekang oleh zaman gitu ya Pak Jeffrey ya. Ya, kontemporer itu sebenarnya lebih ke shape-nya ya, ke bangunan. Contoh kalau kita lihat stadion ibu kota kita, Stadion Bung Karno, lalu habis itu masjidnya Istiqlal gitu, itu yang dibikin oleh arsitek legenda kita, Bapak Silaban. Itu kan dari zaman dahulu sudah ada nih, tapi sampai sekarang dia itu masih bisa masih sama kayak bangunan sekarang gitu loh. Ini yang luar biasa sih kalau gitu. Ini yang sebenarnya PR dari arsitek, gimana sih caranya membuat bangunan itu nggak ketinggalan zaman gitu. Oh, Anissa. Jadi ini ya penting banget untuk mungkin ada sobat ikut yang calon-calon arsitek nih ya, catat hari ini ya materi dari Pak Jeffrey hari ini. Baiklah, kalau tadi kurang lebih itu kan secara konsepnya kan Pak Jeffrey ya. Tapi kira-kira karakteristik atau ciri khas dari rumah modern kontemporer sendiri itu bisa dikenali nggak kira-kira? Dan apa aja kalau misalkan bisa sih ya. Jadi kalau kontemporer itu biasanya lebih clean ya, lebih bersih, lebih clean itu maksudnya dindingnya tuh polos, atau misalnya warna beton aja semuanya. Lalu jendelanya biasanya lebih full, lebih clean gitu. Jadi jendela tuh bukan yang setengah-setengah gitu, biasa full, lebih clean cut gitulah. Jadi lebih bersih gitu. Dan lebih ke pembentukan formnya seperti apa. Jadi lebih seperti itu sih. Lebih minimalis gitu. Nah, itu juga hampir mirip dengan kontemporer sih. Gitu. Oke, berarti kalau dari segi penggunaan warna misalkan, berarti cat dinding-dindingnya pun juga nggak terlalu banyak menggunakan warna-warna gitu kan? Betul. Jadi namanya clean itu ya berarti mungkin terkadang ada beberapa arsitek yang mendesain dia semuanya satu warna gitu, bahkan dari lantainya putih, dindingnya putih, ceilingnya putih, semuanya putih, ataupun putih gradasi ke abu-abu. Seperti itu. Bahkan juga kadang supaya mengejar biar semuanya satu warna, dia juga pilih kayu yang sebenarnya kayunya tuh agak abu-abu seperti kayu-kayu ulin gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada warna yang tiba-tiba tabrak gitu, kayak misalnya kuning, hijau, itu kan jadi bikin bangunan tuh jadi aneh gitu, seperti itu.
lebih clean, lebih bersih. Oh, lebih clean ya kan, penggunaan warna secara cat juga mungkin nggak akan terlalu banyak warna-warna yang banyak perbedaan Ya. juga warna-warna terang segar. Apakah dengan konsep demikian berarti secara cost mungkin ya akan lebih hemat atau apa? Tergantung nih, kalau udah ngomong cost nih semuanya sensitif ya. Jadi kadang bangunannya expose bangunan, maksudnya expose itu expose beton ya. Berarti kelihatan kayak warna, kalau orang awam bilangnya semen gitu. Itu berarti murah, enggak juga gitu. Itu mahal, itu justru mahal gitu. Jadi tergantung finishingnya mau seperti apa gitu loh. Ada beberapa juga yang terkadang plafonnya tuh dia nggak pengen kelihatan barok, jadi dia bikin double part lantai, bikin double seperti itu, jadi cost-nya menjadi lebih tinggi. Lalu sebenarnya jadi terkadang mungkin murahnya mungkin kalau misalnya kita ngomong bangunannya beton ya, dia murahnya nggak ada cat gitu, tapi dia mahalnya di jendelanya kan tinggi tuh, jendelanya tinggi, jadi karena jendelanya tinggi nggak ada sambungan, itu semuanya jadinya lebih mahal gitu. Tapi yang kita incar di sini adalah nggak ada sambungan itu loh, yang kalau kita buka itu tuh benar nggak ada garis yang mengganggu mata, itu juga kita ngomong namanya clean gitu loh. Nah itu jadi tergantung mau seperti apa desainnya, sesuai budgeting sih. Ada beberapa desain kita yang desain kita sih 70% seperti itu, tapi 30% ada yang terkadang kepentok di budget ya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan harus seperti itu, jadi kita diskusi gitu loh. Misalnya tadinya kita bikin 10 meter itu nggak ada kolom, karena ternyata menjadi mahal, jadi kita bikin ada kolom di tengah atau seperti apa supaya masih bagus. Tapi nanti syarat dari kita adalah kolomnya tuh betul-betul kecil, jadi benar-benar nggak kelihatan, betul-betul hampir nggak kelihatan dari pandangan mata seperti itu. Jadi emang akhirnya harus sangat detail juga ternyata ya, seperti itu ya Pak Jeffrey ya. Betul. Baik, kalau tadi itu secara mungkin karakteristik, tapi kira-kira tadi ada beberapa yang Pak Jeffrey sebutkan ya kan, mulai dari mungkin penggunaan kayu ataupun juga warna cat gitu ya. Mungkin kira-kira material yang cocok diaplikasikan untuk bangunan rumah yang konsepnya ini kontemporer itu seperti apa kira-kira Pak Jeffrey? Sebenarnya lebih ke kalau kontemporer itu lebih ke apa adanya ya. Jadi lebih ke apa adanya, lebih ke kejujuran kita dalam membangun. Berarti dalam artian kita expose aja apa adanya. Jadi lebih ke terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kulit kita seperti itu, kulit kita memang agak coklat ya, kita kasih lihat, kita jangan kasih lotion lagi, kita jangan ya seperti itu kan. Iya gitu. Jadi apa adanya. Ada bahkan juga tergantung, ada beberapa arsitek yang memang dia senang mengekspos sesuatu yang kurang bagus gitu. Contoh dalam betonnya terus ada sedikit karatan, warna-warna karatan gitu. Itu biasanya nggak dirapiin lagi, diekspos aja. Itu betul. Lalu juga ada beberapa arsitek yang menurut aku itu nggak salah, malah justru bagus gitu. Dia pengen ada cerita bahwa bangunannya tuh tiap tahun tumbuh. Jadi dia kasih misalnya di dinding ini dia kasih di sini ada tanaman sehingga tanamannya bisa merambat sendiri. Nah, karena dia merambat ini kan setiap tahun itu bangunan itu tumbuh sama seperti manusia, itu tiap tahun tumbuh terus seperti itu. Atau bahkan kadang pengen aja di outdoor itu dikasih, memang sengaja dikasih areanya lembab supaya ada lumut ya. Nah, lumut itu kan bagi sebagian orang itu sesuatu yang kotor gitu loh. Nah, kalau untuk sebagian arsitek ini justru sesuatu yang bagus gitu, sehingga membuat bangunan dan alam itu menyatu gitu loh. Sehingga dia sekali lagi dia bertumbuh gitu loh. Nah, itu proses yang kalau misalnya diajak dilihat bersama setiap tahun itu bakal menarik sekali.
Jadi berarti memang ada banyak unsur-unsurnya juga ya kan, dan sebagaimana kita bisa menemukan ya bagaimana aslinya begitu, kurang lebih seperti itu ya Pak Jeffrey ya. Betul. Kita juga boleh saya senang sekali bermain dengan matahari, shadow gitu loh, sama cross ventilation gitu. Jadi bukaan bangunan yang gede-gede itu biasanya aku bisa buka gitu loh. Jadi contoh bangunan kita seperti ini, di kiri kanannya kita kasih kaca yang gede. Nah, kaca gede ini bisa kita buka gitu, sehingga kalau misalnya pagi sampai sore udara bisa flow gitu, sehingga bangunan menjadi tidak panas gitu. Karena balik lagi gimana sih caranya kita menciptain rumah itu nggak harus mahal sih sebenarnya, tapi lebih ke rumah tuh yang penting yang tinggal nyaman gitu. Jadi nyaman itu adalah berarti ada anginnya tapi nggak terlalu banyak sehingga masih nyaman kita tutup di situ. Lalu bangunan menjadi tidak panas gitu, karena kalau panas kan kita menjadi tidak nyaman, sehingga kita mencari AC itu di mana sih gitu, seperti itu sih. Mantap. Tapi berarti kalau ngomongin soal rumah kontemporer juga nih ya kan Pak Jeffrey ya, bagaimana kita bisa mengeluarkan, mengekspos unsur-unsur apa adanya dari sebuah bangunan tersebut. Kira-kira unsur soal dekorasi, interior gitu kan akan berperan banyak nggak kira-kira untuk rumah yang dengan desain konsep kontemporer seperti ini? Kira-kira gimana? Oh iya, pasti. Jadi nanti pada akhirnya perpaduan furniture, perpaduan lampu, bahkan perpaduan cat sendiri juga penting ya, bukannya tidak penting gitu. Justru hubungan itu tuh saling nyatu gitu. Kalau kita ngomong perabot sendiri, kita boleh pilih perabot yang lebih light, warnanya kita cari yang lebih menyatu seperti itu. Cat juga seperti itu sih, kita boleh kan sekarang banyak banget cat yang bervariasi warnanya. Putih aja ada beberapa warna gitu gradasinya. Nah, kita boleh lihat gitu, kalau misalnya terkadang kalau kita cat putih semua terus ditembak misalnya pas di sisi itu ditembak cahaya matahari, ini kan silau sekali gitu loh. Jadi gimana caranya kita harus memprediksi area dinding itu mungkin putihnya kita keabukan dikit supaya pas ditembak matahari dia lebih nyata putihnya, jadi nggak mantul. Sehingga karena kalau pemantulan putih itu kan bikin mata kita jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi ini semua penting, jadi nyatu. Dan arsitek tugasnya sampai level segitunya gitu loh. Kita tuh biasanya lebih di atas. Jadi bagian yang sebagai head desainnya, baru kita mengatur sampai interiornya seperti apa, furniture-nya maunya pakai apa, lampunya maunya seperti apa, Kelvin keterangannya bakal seperti apa, AC-nya maunya di mana yang biar AC itu nggak kelihatan, lantainya mau gimana, catnya mau gimana, vendor aluminium. Jadi kita sebenarnya kompleks sekali sih, jadi kita mengatur sampai semuanya gitu. Menarik tapi. Dan itu detail ya kan, maka dari itu perlu sekali untuk juga kita sebagai masyarakat yang ingin menjadi klien, perlu banyak sekali komunikasi ya kan dengan para arsitek yang nanti akan membangun hunian rumah kita, karena yang terpenting juga sampai adalah nyaman. Bagaimana dengan konsep kontemporer ini kita harus ada kesatuan ya kan, penyatuan juga, kurang lebih seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Jeffrey. Tapi Pak Jeffrey, by the way, Indonesia sendiri kira-kira banyak yang lihat nggak sih sebenarnya dengan konsep desain kontemporer seperti ini di Indonesia? Banyak sekali. Justru kalau mungkin jangan sampai Indonesia, karena kalau Indonesia kan terlalu luas ya. Contohnya klien aku aja 90% maunya seperti itu, maunya kontemporer. Baru beberapa pengennya klasik modern gitu loh. Jadi klasik modern biasanya 10-20% lah gitu. Jadi rata-rata banyak sih yang suka modern kontemporer gitu. Dan dari yang aku lihat untuk satu Indonesia, teman-teman arsitek lain sepertinya juga begitu ya.
stylenya juga ke arah situ gitu, karena memang zamannya lagi kontemporer gitu. Oh, I see. Tapi maybe ada pengalaman menarik ya nih kira-kira Pak Jeffrey, dari Pak Jeffrey sendiri sebagai arsitek ya kan? Mungkin dalam prosesnya sedang designing atau mungkin lagi sudah proses udah mulai pembangunan juga ya kan untuk rumah-rumah kliennya Pak Jeffrey yang menggunakan konsep kontemporer ini. Ada cerita menarik nggak yang bisa kita bagikan ke Sobat Lagigon? Ada ya, banyak, tapi mungkin aku ambil proses desain yang di Pekanbaru kali ya. Jadi kita semua tahu, sekali lagi di Pekanbaru ini pengetahuan desain sama imajinasi desain untuk owner itu belum se-Jakarta ya, karena seperti itulah. Jadi sekitar di tahun 2017 gitu, pada satu hari aku dikontak sama klien. Nah, kita udah deal, kita interview. Di situ kliennya juga sama sih, Jeff, aku mau ruangan itu seperti ini, ruangannya ada berapa, bla bla bla. Aku pengen bangunan aku tuh kotak lah, pokoknya seperti itu. Tapi klien nggak menolak, misalnya dikasih atap segala macam, karena di Pekanbaru kan panas sekali ya gitu. Jadi kita tampung dulu, tapi setelah tampung besoknya kita di kantor kita berdiskusi ke tim semua bahwa ternyata rumah ini tuh menghadap barat gitu. Karena menghadap barat, bangunan kalau kita bikin kotak ini bakal panas sekali nih, sangat panas. Jadi aku memiringkan view itu gitu loh, memiringkan rumahnya semuanya. Jadi semua rumahnya aku miringkan, tapi bukan di situ aja. Bangunannya itu kan sebenarnya kotak ya. Nah, karena dia gak memanjang, bangunan yang kotak itu kalau kita buka pintu, udah kelihatan tuh sampai belakang gitu loh. Sedangkan ruangan yang klien mau banyak sekali gitu. Jadi gimana caranya aku bikin, kalau di kotak itu aku gak bikin bangunannya kotak gitu, tapi aku bikin dia semacam ada experience berjalan gitu loh. Jadi bangunannya aku tightkan, aku bikin seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang aku ubah yang sebenarnya klien itu nggak mau, tapi karena beberapa interview itu dan aku menangkap intisarinya, akhirnya di 2 bulan kemudian kita kan desain, setelah itu meetingnya 1 bulan 2 bulan kemudian gitu. Nah, kita berdiskusi, kita kasih lihat projectnya, kita kasih lihat desainnya. Awalnya klien yang lihat itu, klien kita yang waktu itu lihat itu nggak suka, karena dia bayangannya tuh rumah dia tuh kotak gitu, normal, betul-betul kotak gitu loh. Jadi pas kita jelasin sekitar 30 menit gitu, klien itu mukanya masam gitu, jadi beneran masam dan bingung gitu kenapa bangunan aku digituin ya gitu loh. Cuma kita jelasin, akhirnya ada sekitar 60% yang dia bisa oke gitu loh. 40% dia masih yakin, Jeff, kayaknya kita kotakin aja deh seperti itu. Lalu aku jelasin lagi gitu. Nah, di sini pentingnya kita menjadi arsitek ya. Setelah dia bilang oke, 60% dia oke, 40% dia nggak oke, dalam artian dia maunya jadi kotak. Aku nggak mengubah itu sih. Jadi kita sama sekali nggak mengubah itu, tapi kita nggak nyerah. 2 minggu 3 minggu kemudian kita ajak ketemu, terus kita perbagus lagi dengan alasan yang memang betul-betul sesuai konsep gitu loh. Sampai akhirnya si klien ini benar-benar menerima apa yang kita desain gitu loh. Lalu sekarang baru aja sekitar 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu lah, klien udah masuk ke situ. Jadi kita masuk, kita betul-betul duduk di atas balkonnya itu yang kita miringkan. Atapnya kan aku majuinnya gede tuh, tinggi jauh gitu, dan itu harganya lumayan sih, itu kan pakai baja semua.
dia juga komplain gitu, ini mahal sekali ini loh. Kalau kita turun, kita atapnya jadi topi ini kita potong dikit, oke gak Jeff? Supaya nggak pakai baja nih, supaya murah. Aku nggak kasih. Aku bilang jangan gitu loh. Tetap kita kasih seperti itu supaya ada namanya kantong udara di sini gitu. Jadi panasnya itu gak kena muka gitu. Jadi panasnya itu di depan dulu, baru atap yang maju seperti itu bakal menampung udara gitu loh. Tadinya mungkin karena klien nggak gitu ngerti, tapi karena mungkin aku ngotot gitu, jadi klien oke aja. Sampai pada di hari dia pindah itu, dia duduk di balkon itu kan sekitar jam 4 tuh. Jam 4 kan berarti panas sekali ya. Dia mengakui, baru si klien mengakui, Jeff, beneran jadi gak panas loh. Itu satu. Kedua, wah aku dari jam 1 siang sampai jam 6 sore aku bisa duduk di sini tanpa merasain panas dan udaranya sepoi-sepoi sekali gitu loh. Nah, ini yang aku bilang, terkadang klien itu karena kondisi lingkungan dan kondisi kotanya yang seperti itu, dia menganggap itu yang benar gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Justru arsitek itu harus bisa berargumentasi dan menjelaskan konsepnya, karena kan kita sebenarnya apa yang kita desain itu bukan cuma kita kejar keren gitu, tapi kita kejar gimana sih rumahnya nyaman gitu. Nah itu yang akhirnya setelah perjuangan yang panjang, akhirnya klien puas, ya kita juga sangat senang gitu. Akhirnya 100% project kita tuh diikutin semua gitu loh, dari awal yang nggak suka. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nah ini nih dari Maratus _Soliha_21. Ini Kak Maratus yang dari tadi udah standby bareng sama kita. Hai. Nah, ini dia Pak Jeffrey pertanyaannya, akan saya bacakan ya. Halo Mas, bagaimana menciptakan rumah kontemporer dengan dana yang lumayan minim? Apa ada tips? Oke, biar aku coba jawab ya. Makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada akhirnya kalau kita jadi arsitek, lalu kita mendapat klien yang budgetnya besar, itu kan enak sekali ya, bebas kita mau pakai bahan apa aja bisa gitu loh. Nah, mungkin tips-tips untuk teman-teman arsitek yang lain adalah dari awal kalau ketemu klien, itu yang paling pertama yang harus ditanya adalah budgetnya gitu loh. Misalnya budgetnya sekian gitu, anggapan budgetnya kecil gitu kan. Nah bukan berarti kita nggak bisa mendesain seperti itu. Berarti dengan budgetnya sekian, kita boleh dari awal itu sudah tentuin maunya pakai bahan apa aja gitu loh. Misalnya dari awal dindingnya itu oke, kita gak usah kita export, kita cat lagi, kita pakai bata aja, kita export batanya. Atau misalnya ada beberapa hal yang kita memang dari awal udah tentuin bahannya, jadi supaya biayanya sesuai gitu loh. Lalu karena balik lagi ujung-ujungnya yang bakal bikin mahal atau enggaknya adalah finishing bangunan. Jadi contoh, kalau memang dari awal itu sudah ada budget tertentu, misalnya apakah dengan lantai yang ada dan luas bangunan yang ada, kita cukup bikin rumahnya satu lantai aja, supaya dari lantai langsung atap gitu loh. Tapi kalau misalnya dari lantai ke lantai, atau misalnya bangunannya satu lantai tapi kita bikin dak beton, itu kan biaya yang berbeda ya antara dak beton sama atap gitu loh. Jadi itu harus diperkirakan. Lalu kalau misalnya kita ngomong dari awal budgetnya udah kecil gitu. Kita boleh kita berarti jangan bermain dengan bangunan-bangunan yang strukturnya bentang-bentang lebar gitu loh. Kita boleh pakai struktur-struktur yang misalnya kita kalau lihat bangunan-bangunan, aku pelajari banyak tuh di ruko itu kan budget sama modalnya tuh kecil sekali ya gitu loh. Jadi gimana caranya kita bikin bentangannya tuh nggak lebar gitu loh. Misalnya bentangannya 4 sama 4 gitu, atau bentangannya 5 sama 5, sehingga ya bangunannya nggak mahal seperti itu. Itu harus
dikaji sampai level kayak gitu sih. Oke, ini juga ada pertanyaan yang kedua Pak Jeffrey dari wefas.dwif. Ini dari tadi udah join bareng kita juga ya. Pertanyaannya Pak Jeffrey, apakah dengan lahan kecil bisa kita buat rumah dengan desain rumah modern kontemporer dengan hasil yang maksimal? Nah, silahkan Bisa dong. diberikan jawabannya Pak Jeffrey. Bisa dong, bisa sekali. Jadi balik lagi, rumah itu sebenarnya nggak harus besar baru bagus gitu. Rumah itu sebenarnya tergantung gimana caranya kita sebagai arsitek bisa berkonsultasi sehingga menciptakan rumah itu, sehingga kita sebagai arsitek bisa menciptakan dan kita bisa membuat mimpi si klien dengan budget yang ada tapi rumahnya nyaman gitu loh. Jadi justru kita arsitek ini bisa mendesain apa aja, mau rumahnya kecil, rumahnya budgetnya terbatas, apalagi kalau dikasih budgetnya nggak terbatas seperti itu. Jadi justru challenging sekali sih kalau misalnya kita dapat rumah yang kecil, tanah yang kecil, rumahnya kecil, budgetnya kecil. Nah ini gimana caranya? Justru Ya, lebih challenging malah ya. Iya, memang sih 70% kita kebanyakan klien kita menengah ke atas, 70%. Tapi ada beberapa project yang kita lagi handle, kita terima project-project yang kecil. Contoh, kita lagi bikin PAUD ya, sekolah di Pekanbaru. Itu PAUD yang yang memang sangat tidak meyakinkan lah PAUD-nya, dan memang butuh bantuan sekali gitu. Jadi kita Angkasa mencoba memberi kontribusi dengan budget yang betul-betul terbatas, tapi gimana kita mendesain menghasilkan bangunan yang betul-betul berkualitas gitu loh. Ini kita lagi desain, mungkin 1 bulan 2 bulan lagi udah bisa lihat sih gimana desainnya, dan kita nanti juga aku bakal ajarin gimana caranya membreakdown itu supaya hasilnya bagus dan murah. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Pak Jeffrey. Dari David Kusto. Pak Jeffrey, rumah klasik disulap jadi modern kontemporer harus dicat yang seperti apa? Nah, bagaimana kira-kira jawabannya dari Pak Jeffrey? Sebenarnya ya kasusnya beda-beda ya. Itu udah jelas cowok diubah jadi cewek kayaknya susah ya. Tidak kayaknya bakal susah. Biasanya kalau kita ada beberapa kasus yang kita dapat rumah klasik terus diubah jadi modern. Ya yang paling pertama sih sebenarnya bukan catnya sih. Yang paling pertama adalah kita mengubah frame ciri khas dari klasik itu gitu. Kita harus take down itu semua. Kalau itu di take down kan berarti sampul klasiknya itu udah hilang. Baru habis itu kita cat, mau cat apa gitu loh. Kalau untuk cat sih, untuk klasik modern masih macam-macam sih, mau warna putih, warna abu, itu masih masuk sih sebenarnya. Lebih ke image si klasiknya itu yang harus dicabut sih. Ya contoh, biasa kalau rumah klasik itu kan biasa ada kolom tinggi besar gitu. Terus ada ukiran Romawinya. Nah itu yang harus kita take down sih sebenarnya. Gitu, seperti itu. Oke, berarti emang salah satu elemen yang terpenting kalau dari klasik ke kontemporer ya justru malah istilahnya elemen-elemen penanda klasiknya itu yang harus di take down terlebih dahulu ya Pak Jeffrey ya. Baru nanti akan bermain warna di catnya seperti itu. Ini ada pertanyaan yang menarik juga Pak Jeffrey. Masih berhubungan dengan cat ternyata dari Edwin_Chemistry. Sebenarnya cat tembok itu mempengaruhi rumah itu kelihatan modern dan kontemporer kah? Seperti itu Pak Jeffrey. Kira-kira gimana jawabannya? Apakah emang cat ini memberikan pengaruh supaya bangunan rumah itu jadi lebih modern dan kontemporer seperti itu atau tidak? Gimana jawabannya? Iya, benar. Sangat berpengaruh ya. Jadi kita berarti harus pilih warna-warna yang
satu ton ya. Jadi misalnya nih kalau kita mau bikin warnanya putih semua ya semuanya putih. Mau semuanya abu muda ya semuanya abu muda gitu loh. Jangan abu tiba-tiba kuning merah gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya kalau pasti ada pertanyaan, jadi kalau misalnya warna-warna gading ya agak kuning-kuning muda gitu atau misalnya coklat muda bisa gak? Kalau menurut saya pribadi bisa-bisa aja asal itu satu ton ya. Jadi maksudnya dia itu satu warna, jangan tiba-tiba menabrak itu jadi warna yang lain gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi kalau buat sobat Alkikot nih ya yang emang ada keinginan untuk membuat ya kan rumah dengan konsep modern kontemporer ini, beberapa yang diperhatikan tadi udah disebutkan banyak sekali. Salah satunya juga dengan permainan warna tadi ya Pak Jeffrey ya, jangan sampai nanti sobat Alkikot beli catnya yang nanti pengennya konsepnya awalnya putih yang lebih istilahnya yang clean gitu ya. Tiba-tiba beli catnya satu warna merah gitu ya. Akhirnya nanti jadi rusak lah itu semua ya. Nah, mungkin informasi juga buat sobat Alkikot untuk nanti ingin pilih warna yang seperti apa yang oke ya kan untuk nanti desain rumah kalian. Jangan lupa diikuti Instagram Alkikot Paint karena juga kita share juga banyak tips juga Pak Jeffrey. Jadi nggak hanya soal produk-produk kita, tapi juga tips untuk teman-teman semuanya yang ingin memilah cat misalkan dengan range warna yang seperti apa. Nah, Alkikot Paint juga menyediakan di sosial media maupun juga di bio yang sudah tersedia, boleh dikomunikasikan. Gitu ya teman-teman dan juga semua followersnya dari Pak Jeffrey gitu ya. Oke, next masih ada pertanyaan lagi di sini. Mungkin saya akan sambil tunggu dulu, kita scrolling sedikit untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Teman-teman jangan lupa nanti tag Alkikot, tag Jeffrey Angkasa, tag Angkasa, nanti kita repost gitu. Mantap sekali. Nah tuh teman-teman semuanya ya, jangan lupa semuanya kalau misalkan udah nonton ini di screenshot ya kan, di share ke semuanya, kalau bisa nanti dikasih info kira-kira dapat apa sih dari bincang santai kali ini. Tag ke Alkikot Paint dan juga jangan lupa Pak Jeffrey Angkasa of course dan juga Angkasa Arsitek. Mantap, terima kasih Pak Jeffrey ya sudah diingatkan kita semua. And then next ini dia nih, ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya selalu semuanya. Yang beruntung masih dari Wefas Dwe. Nah, Pak Jeffrey mau tanya, aku awam banget tentang desain rumah. Mau tanya, apa sih keunggulan desain rumah modern dan kontemporer dibanding dengan desain lainnya? Silakan diberikan jawabannya, Pak Jeffrey. Kalau namanya kontemporer itu terus juga modern terus minimalis itu lebih ke bangunan yang lebih clean, lebih bersih. Jadi sebenarnya dalam pengerjaannya itu harusnya bisa lebih cepat gitu loh, lebih gampang dikerjain gitu, dan sebenarnya biayanya bakal lebih murah gitu. Jadi menurut aku itu keuntungannya gitu. Kalau misalnya kita bandingin dengan rumah-rumah klasik gitu, itu biasanya cost-nya bisa double gitu, karena klasik itu kan berarti profil-profilnya tuh itu another cost lagi sih itu, dan biasanya bahan-bahan framing gitu itu bakal lebih mahal. Itu aja udah beda jauh sih. Oke, berarti juga itu dia tadi keunggulan-keunggulan yang bisa kita dapatkan dari menggunakan konsep rumah modern kontemporer ini ya. Tentu tidak hanya menguntungkan untuk klien atau kita sebagai pemilik hunian, tapi juga mungkin untuk kenyamanan kita dan juga tentunya untuk memperhatikan ekosistem atau alam itu sendiri juga pastinya seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Jeffrey ya dan sobat Alkikot semuanya. Tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir 1 jam hari ini sesuai dengan waktu kita live Instagram tentunya. Dan kita juga udah banyak sekali sharing hari ini soal rumah modern kontemporer, dan pertanyaan dari sobat Alkikot semuanya juga keren-keren banget. Dan untuk semua penanya tadi, nanti untuk pemenang giveaway-nya akan diumumkan di Instagramnya Alkikot Paint. Jadi jangan lupa untuk di-follow. Nanti untuk informasi selanjutnya terkait dengan hadiah pemenang giveaway-nya akan diumumkan segera ya. Seperti ini ditunggu aja nanti hadiahnya seperti apa. Pantengin terus Instagramnya kita di @Alkikot Paint seperti itu. Maybe sampai di sini dulu juga ya Pak Jeffrey ya perbincangan kita. Thank you so much banget udah hadir bareng sama Alkikot ya. Semoga
semoga nanti ke depannya kita bisa berkomunikasi lagi, berdiskusi lagi, bahkan maybe lebih jauh kita bisa bekerja sama lebih jauh lagi tentunya bersama Siap. dengan Good Pain. Seperti itu ya Pak Pasti. Jeffrey, mantap sekali.